Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 576. Alam Dewa. Di saat perjalanan menuju kompleks Mewah Fudong, Li Sue dan Zhang Dahai sedikit tersenyum. Ya Tuhan, apakah master generasi pertama itu begitu suka untuk menjadi satpam? Kali ini, Li Sue masih mengikuti Zhong Jiushen. Terakhir kalinya ketika dia berdiskusi dengan Qin Lang tentang pergi ke akademi sebagai pelatih, Qin Lang masih belum memberinya tanggapan sampai sekarang, sedangkan atasannya juga mulai mendesaknya sekarang. Setelah beberapa saat, mobil Zhong Jiushen telah tiba di bawah gunung di kompleks Mewah Fudong. Setelah turun dari mobil, dia hanya melihat kabut di atas gunung, sedangkan mata Li Sue dan Zhang Dahai juga membelalak dengan ekspresi yang luar biasa. Tuan Zhong, pohon ini tampaknya sudah berusia ratusan tahun bukan? Tanya Li Sue sambil menunjuk ke arah pohon yang menjulang tinggi dengan akar tua. Zhong Jiushen juga diam-diam berpikir. Dirinya sendiri pernah datang ke kompleks Mewah Fudong ini sebelumnya, tetapi mengapa perubahannya menjadi begitu besar sekarang? Saat ini, ada sejenis perasaan seperti dikelilingi oleh gunung dan sungai dan udaranya yang bersih seolah tidak ada sedikit kotoran. Tempat ini bagus, lihatlah betapa indahnya bunga-bunga itu. Apakah di sini adalah Basin? Wajah Li Sue menunjukkan ekspresi yang sulit untuk dipercaya. Harus tahu bahwa sekarang masih di musim dingin. Basin, bagaimana mungkin ini, Tuan? Zhong juga tahu bahwa Li Sue sedang mengumpamakannya, namun, Zhang Dahai diam-diam terkejut di samping, karena udaranya sangat manis dan juga aneh. Setelah masuk ke dalam, Qin Lang sedang meletakkan satu teko teh dan beberapa cangkir di sebelah halaman rerumputan. Kemudian dia duduk bersila sambil melayani Zhong Jiushen dan lainnya, setelah menyaksikan aura jahat dari Qin Lang di saat menangani pembunuhan keluarga siang. Li Sue dan Zhang Dahai bertemu lagi dengan Qin Lang, bahkan juga tidak berani menghembuskan nafas. Memang dewa pembunuh. Saudara Qin malah bisa menikmatinya di sini, melayani tamu di atas gunung. Sungguh menarik. Zhong Jiushen juga langsung mengambil secangkir teh dan mencicipinya di atas pegunungan di musim dingin. Yang parah ini, sepertinya ada udara yang berbeda sedang mengalir, sedangkan halaman rerumputan ini masih begitu hijau seperti di awal musim semi. Sungguh aneh. Zhong Jiushen bertiga merasa bahwa dirinya sendiri sudah datang ke tempat yang salah bukan? Tetapi setelah berpikir sesaat, jika bisa merawatnya dengan baik di musim ini, halaman rerumputan ini juga memang tidak mati. Tuan Zhong, masih belum begitu baik, jawab Qin Lang. Saudara Qin, apakah ada harta karun di dalam kompleks Mewah Fudong ini? Mengapa aku merasa bahwa ada beberapa aura yang sedikit berbeda, seolah-olah di bawah gunung dan di atas gunung adalah dua dunia yang berbeda. Di sini sama seperti musim semi yang hangat, kompleks Mewah Fudong ini malah membuatku sangat menyukainya. Aku pernah datang ke kompleks Mewah Fudong ini sebelumnya, bagaimana bisa terjadi perubahan yang begitu besar? Zhong Jiushen juga merasa bahwa aura di sini sangat halus, apalagi masih ada beberapa ekor burung aneh yang terbang turun sambil mematuk di sekitar mereka, yang sama sekali tidak menakutkan orang dan membuat mereka terkejut sesaat saat melihat kondisi Qin Lang. Meskipun masih tidak begitu diperhatikan, tetapi pastinya dia tidak terlihat seperti satpam. Kalau begitu peran apa yang dimainkan oleh Tuan Qin di kompleks Mewah Fudong ini? Semua orang merasa sedikit bingung untuk sesaat. Segala sesuatunya di sini terlalu alami. Jika tidak melihat satu persatu unit villa, semua orang pasti akan mengira bahwa di sini adalah sebuah alam yang nyata, yang penuh dengan musim semi yang penuh harapan, dan sama sekali tidak terlihat ada jejak buatan manusia. Hehe, Tuan Qin, berapa harga rumah di sini per meter persegi? Sepertinya masih belum mulai dijual bukan? Li Sue merasa sangat tertarik.
Tetapi dia juga hanya ingin menanyakannya saja dan tidak bermaksud untuk membeli satu set villa di sini. Dia ingin tahu jabatan apa yang diduduki oleh Qin Lang di villa taman ini. Oh, aku yang berhak untuk memutuskan harganya di sini. Rumahku ini per meter persegi, 500.000 yuan. Kata Qin Lang dengan tenang, 500.000 yuan. Bahkan Zhong Zhaoshen hampir saja menyemprotkan tehnya. Menurutnya, harga ini mahal ataupun tidak cocok. Mahal atau tidaknya suatu benda tergantung pada nilainya. Tidak masalah jika sepadan dengan harganya, tetapi jika sebaliknya, itu sungguh berlebihan. Jelas sekali bahwa jika di sini seperti negeri dongeng di bumi, tetapi mereka masih terasa mahal dengan harga 500.000 yuan per meter persegi. Harga yang sangat tinggi, takutnya tidak ada orang yang membelinya bukan? Zhong Zhaoshen dan lainnya memiliki pemikiran ini yang sama. Bagaimanapun, di sini bukan pusat kota, apalagi meskipun lingkungan sekitarnya bagus, tetapi itu benar-benar tidak sepadan dengan harganya. Perlukah aku membawa kalian berkunjung di sini? Tanya Qin Lang. Oh, apakah ada tempat yang 9 istimewa di sini? Li Sui menjadi penasaran. Zhong Zhaoshen bahkan juga merasa sangat penasaran. Lagi pula, dia juga tidak merasa bahwa Qin Lang adalah tipe orang yang tidak punya otak. Jika dia berani menjualnya dengan harga 500.000 yuan, itu berarti bahwa pasti ada masalah di sini. Tentu saja ada tempat yang istimewa di sini. Qin Lang membawa beberapa orang berjalan ke sisi utara. Saat ini, sisi utara sepertinya tidak terlihat begitu istimewa, tetapi ketika melewati batas yang jelas, mereka benar-benar terkejut. Ini, apa ini? Li Sui menjadi tidak bisa berkata-kata. Kedua mata Zhong Zhaoshen terbelalak. Dia juga tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Zhang Dahai juga demikian, karena pemandangan di depannya sungguh menakjubkan, ataupun benar-benar sebuah keajaiban. Apakah semuanya ini nyata? Li Sui mengulurkan tangannya untuk menarik selembar daun ginkgo. Di depan matanya penuh dengan pohon ginkgo putih, bahkan juga ada beberapa bunga yang sedang mekar. Ketika dia menoleh, pepohonan di sisi selatan sebelumnya bahkan berubah menjadi warna hijau, yang sungguh luar biasa. Apa ini? Zhong Zhaoshen bertanya demikian dan tiba-tiba merasa mulutnya kering. Hehe, kalian bisa memahaminya sebagai teknologi tinggi, terserah kalian. Untuk selebihnya, maksud dari Qin Lang sudah sangat jelas, bahwa kalian bisa menebaknya ke arah lain, seperti sains, tetapi semua orang tahu bahwa ini bukanlah sains, melainkan ini adalah tempat yang tidak mereka ketahui ataupun yang dapat mereka sentuh. Saat ini, pepohonan di bawah gunung sama sekali tidak ada dedaunan hijau. Apakah mereka masih tidak tahu? Ini memang di musim dingin yang parah. Aku selalu mengira bahwa ada sesuatu hal yang hanyalah legenda, tetapi hingga sekarang, aku sadar bahwa pengetahuanku terlalu sedikit. Perjalananku ini sungguh bermanfaat. Tuan Qin benar-benar membuat mataku sampai terbuka. Kata Li Sui sambil tersenyum. Aku ingin membeli 2 set villa. Aku akan segera meminta orang untuk mentransfer uangnya ke rekening Tuan Qin. Zhong Zhaoshen menjadi sangat bersemangat dan segera membeli 2 set villa terlebih dahulu. Setelah melihat pemandangan ini, apakah kamu masih bilang bahwa 500.000 yuan itu mahal? Ini sama sekali tidak mahal, melainkan jauh lebih murah. Ini jelas merupakan ada harga tanpa pasar, harta yang tak ternilai. Di luar adalah musim dingin yang parah, sedangkan di sini malah seperti musim semi yang hangat dan semua makhluk hidup bersemi kembali. Hanya pada poin ini, nilainya sudah melebihi angka 500.000 yuan. Tuan Qin, tunggu, aku ingin menelepon untuk meminjam uang. Li Sui juga tergoda. Bukannya kalian merasa mahal? Tadinya, Qin Lang menatap mereka berdua sambil tertawa. Mahal? Apakah ini masih mahal? Mahal di mana? Ini benar-benar terlalu murah. Ketiganya hampir serentak untuk berkata demikian. Zhang Dahai lebih rakus. Dia ingin membeli 8 atau 10 set, tetapi setelah dia menghitungnya, angkanya sekitar miliaran yuan,
yang benar-benar membuatnya terkejut. Sudahlah, mari kita bicarakan tentang masalah yang serius. Qin Lang tertawa. Kali ini kami masih ingin mempersilakan Tuan Qin untuk maju lagi, kata Li Sue sambil menatap Qin Lang, terakhir kalinya saat Anda bertarung dengan agen asing, atasan kami sangat mengagumi Anda dan kami selalu berharap bahwa Tuan bisa menjadi pengajar di universitas militer. Kata-kataku masih sama, lupakan saja masalah ini. Qin Lang mengangkat bahunya. Apakah Tuan Qin benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Kata Li Sue sangat pas dan tidak menggunakan negara atau identitas apapun untuk menekan Qin Lang. Bab 577. 500.000 yuan tanpa menawar. Setelah melakukan kontak yang singkat dengan Qin Lang, Li Sue tahu bahwa Qin Lang termasuk tipe orang yang tidak bisa dipaksa, ataupun orang-orang yang sangat berpendirian tetap pada prinsipnya sendiri. Yang lebih pentingnya lagi adalah status atau identitas sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menekannya. Terus terang saja, Qin Lang sama sekali tidak peduli. Baiklah, kalau begitu Tuan Qin, aku tidak mengganggu lagi, tetapi untuk rumahnya, Tuan Qin, bisakah Anda meninggalkan satu set untukku? Li Sue tiba-tiba kembali ke topik pembicaraan awal. Aku malah mengira bahwa kamu sedang bercanda. Qin Lang juga sedikit terkejut, apakah dia benar-benar ingin membelinya? Tidak, aku benar-benar ingin membeli satu set, tetapi aku harus kembali untuk meminjam sejumlah uang. Kami yang bekerja di bidang ini juga tidak begitu kaya. Li Sue tersenyum kecut. Oke, aku akan meninggalkan satu set untukmu. Qin Lang telah menyetujuinya. Bisakah aku berfoto? Tanya Li Sue. Tentu saja bisa. Qin Lang juga tidak khawatir bahwa pemandangan ini akan terlihat oleh orang lain, karena dia memang ingin memperlihatkannya untuk orang luar. Jika tidak, siapa yang akan datang untuk membeli rumahnya? Tuan Qin, tinggalkanlah satu set untukku, satu set. Zhang Dahai juga segera bergegas kemari dan berkata demikian. Tidak masalah, kita semua adalah teman. Qin Lang tertawa, setelah mendengar kata-kata ini, Li Sue dan Zhang Hai menjadi sangat bersemangat. Kata teman ini adalah sesuatu hal yang sangat mulia jika diucapkan dari mulut Qin Lang. Bagaimana? Zhong Zhaoshen tertawa. Hais, Tuan Zhong, sebenarnya ini sangat normal. Jika aku memiliki kekuatan yang seperti Tuan Qin, dunia akan damai. Sejak awal, kata Li Sue sambil menghela nafas. Setelah mengantar Li Sue pergi, Chang Zihong datang lagi. Kakak Lang, kompleks ini milikmu. Chang Zihong awalnya ingin melaporkan sesuatu hal tentang persekutuan Yanjing. Tetapi dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mereka sedang duduk dan mengobrol di atas gunung di musim dingin yang parah ini, tetapi mengapa dia sama sekali tidak merasa sedikit dingin? Tempat ini sedikit ajaib, 500.000 yuan per meter persegi, kata Qin Lang. Chang Zihong diam-diam terkejut setelah mendengarnya, tetapi dia segera punya rencana di dalam hatinya, karena teman-teman generasi kedua kayaknya selalu mengikuti tren. Setelah Chang Zihong pergi, Qin Lang hendak ingin kembali dan panggilan dari Leng Qianqiu juga sudah datang. Saudara Qin, mengapa aku tidak bertemu denganmu di Villa Qianqiu? Apakah kamu merasa tidak nyaman untuk tinggal di sana? Qin Lang mengerutkan kening. Tempatnya sendiri benar-benar ramai di pagi hari ini. 10 menit kemudian, pintu mobil terbuka dan Leng Qianqiu dan putrinya turun dari mobil. Saudaraku, Chung Yu menderita flu belakangan ini, bisakah kamu memeriksanya? Kata Leng Qianqiu. Qin Lang memeriksa denyut nadi Leng Qianqiu. Dia sekarang juga sudah lebih terbiasa untuk memeriksa denyut nadi. Dari denyut nadinya, Leng Chungyu tidak ada masalah, hanya saja dia menderita flu biasa. Leng Qianqiu masih terlalu mengkhawatirkan putrinya sendiri. Alis mata Leng Qianqiu yang berkerut tiba-tiba meregang. Ketika Qin Lang berbicara, kekhawatirannya sudah menghilang. Saudaraku, kompleks ini milikmu. Leng Qianqiu bertanya demikian, lalu dia tiba-tiba melihat Leng Chungyu yang memetik sekuntum bunga yang indah dan
Matanya tanpa sadar membelalak, 500.000 yuan per meter persegi. Saat ini, wajah Qin Lang seperti pencatut, bahkan kerabat dan teman lamanya sendiri juga diberi harga 500.000 yuan. Menurut Qin Lang, 500.000 yuan sama sekali tidak mahal. Aura berkaitan erat dengan kesehatan manusia. Kompleks yang bisa mengatur 4 musim, perkirakanlah sendiri nilainya. Ketika menghadapi banyak tamu di sini, Lu Meichen telah melakukan belasan kali panggilan kepada Qin Lang. Dia tampaknya kasihan, kesepian dan tak berdaya. Secara spontan, Qin Lang merasa sedikit kasihan pada Lu Meichen dan karena kemandiriannya, Qin Lang mengirimnya lokasi. 5 menit kemudian, mobil Porsche berhenti di kompleks mewah Fudong dan Lu Meichen turun dari mobil dengan putus asa. "Tuan Qin, bantulah aku, penyakit Master Lin sangat parah." Lu Meichen benar-benar diserang habis-habisan. Dia sebenarnya juga cukup sial. Kariernya hendak akan hancur dan juga tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Sedangkan Master Lin itu mungkin saja orang yang sangat penting di sekitar Lu Meichen. Qin Lang sedikit tidak bisa melihatnya lagi. Lu Meichen termasuk tipe orang yang sangat menarik simpatik orang. Lu Meichen tampaknya sedikit bengong. Qin Lang khawatir bahwa dia akan bermasalah, sehingga Qin Lang mengangguk dan pergi bersamanya untuk mencari Master Lin itu. Setelah masuk ke dalam mobil Porsche, Lu Meichen yang sedang terburu masih belum menyalakan mobilnya selama setengah menit. Qin Lang tidak bisa melihatnya lagi. Lalu dia memindahkan Lu Meichen ke kursi sebelah pengemudi dan dirinya sendiri yang duduk di kursi pengemudi menyalakan mobilnya. Setelah menanyakan alamatnya dengan jelas, mobil itu melaju keluar dan langsung menuju ke panti pengobatan Beishui yang berjarak 30 km. Di sepanjang jalan, kesan lincah dan senyuman Lu Meichen menghilang di wajahnya. Dia hanya menarik sabuk pengaman dengan erat, sambil menatap ke depan dengan kaku. Tidak diragukan lagi bahwa Master Lin itu sangat penting baginya. "Jangan khawatir, dia pasti akan baik saja." Sambil menginjak pedal gas, Qin Lang menghibur Lu Meichen. "Selama dia masih bernafas, aku akan menyelamatkannya." Setelah mendengar kata-kata Qin Lang, wajah Lu Meichen yang cantik menjadi terlihat sedikit lebih berdarah. Dia menatap Qin Lang dengan penuh syukur. "Qin Lang, terima kasih." Qin Lang berkata, "Tampaknya dia sangat penting bagimu. Siapakah dia?" Lu Meichen sangat mempercayai Qin Lang, sehingga ketika mendengar Qin Lang penasaran padanya, dia tidak merasa ragu-ragu untuk memberitahunya. Master Lin itu bernama Lin Shaoxiong. Dia adalah anggota inti dari komunitas Ming dan juga salah satu dari master komunitas Ming, yang telah memberi banyak kontribusi untuk komunitas Ming. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dia pernah menyelamatkan Lu Meichen yang masih kecil dan diculik dari orang-orang yang bersenjata dengan satu pedang, dan juga, lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika dia mengantar istri dari ketua komunitas Ming kembali ke Tiongkok untuk mengunjungi kerabat, dia diserang oleh musuh yang kuat. Ketika dia melindungi istri dari ketua komunitas, dia diracuni oleh racun yang sangat kuat. Pada akhirnya, meskipun dia sudah selamat, tetapi kedua kakinya tidak bisa berdiri lagi dan otot di kedua tangannya juga terluka parah. Dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Demi keselamatannya, komunitas Ming mengirimnya kembali ke Yanjing untuk penyembuhan. Penyembuhan ini telah menghabiskan waktu selama 20 tahun, tidak hanya membuat Lin Shaoxiong berangsur-angsur depresi selama 30 tahun ini, tetapi juga membuatnya kecanduan alkohol. Meskipun ada banyak pengunjung yang datang, tetapi hatinya hampir sudah mati. Dia sudah tidak bisa berdiri dan memegang pedang lagi. Ini jauh lebih menderita baginya, tetapi untungnya bahwa ada Lu Meichen yang memotivasinya selama bertahun-tahun. Jika tidak, dia sudah bunuh diri sejak awal. Saat melihat Lin Shaoxiong sudah kehilangan nilai manfaat dari komunitas Ming, mantan musuh Lin Shaoxiong juga secara bertahap menjadi arogan dan ingin membunuh Lin Shaoxiong secara pribadi. Oleh karena itu, banyak kekuatan yang menyelinap ke Yanjing untuk membunuhnya selama beberapa tahun ini. Bagaimanapun, tidak peduli betapa sia-sianya Lin Shaoxiong, dia juga termasuk personel dari komunitas Ming.
salah satu dari keempat master di komunitas Ming. Sebelumnya, artinya sangat besar jika membunuhnya. Tahun ini, Master Lin sudah diserang sebanyak 5 kali. Aku benar-benar takut bahwa dia tidak akan bisa bertahan lagi di suatu hari nantinya. Lu Meichen merasa sedih. Aku sangat mengagumi Master Lin yang telah menyelamatkanku di saat aku masih kecil, tetapi pada akhirnya aku tidak bisa melindunginya sama sekali. Sambil berkata demikian, air mata Lu Meichen mengalir dan membasahi dadanya. Wajah Qin Lang terlihat tanpa ekspresi dan hatinya sedikit tersentuh. Lin Shaoxiong adalah penyelamat Lu Meichen ketika dia masih kecil. Setelah Lu Meichen tumbuh dewasa, dia ingin membalas budinya dan melindungi Lin Shaoxiong yang sudah cacat. Gadis ini malah lebih mengerti untuk membalas budi orang daripada banyak pria lainnya. Kemudian, Qin Lang mengubah sikapnya dan mengisyaratkan Lu Meichen untuk lanjut bercerita. Bab 578. Menjadi pelayan jika sudah kalah. Hais, Paman Lin dulu telah membunuh banyak orang di dunia, kini kondisi tubuhnya sudah memburuk, apalagi orang-orang itu tidak ingin melepaskannya dan ingin membunuhnya. Lu Meichen berkata, mereka tidak ingin membiarkan Paman Lin diakhiri dengan kematian yang baik, sehingga mereka selalu datang menyerangnya beberapa kali setiap tahunnya. Hari ini, Paman Lin pergi berbelanja sayuran di jalan dan tiba-tiba ditabrak oleh mobil. Untungnya bahwa dia berguling ke arah pinggir jalan, atau tidak dia sudah mati. Lu Meichen melihat ke depan dan bergumam, Paman Lin, kamu harus bertahan hidup, aku masih sedang menunggumu untuk menjadi saksi pernikahanku. Qin Lang sedikit mengerutkan bibirnya. Dan tak terduga bahwa dirinya sendiri bertemu dengan orang komunitas Ming lagi, tetapi setelah mendengar cerita dari Lu Meichen, Lin Shaoxiong ini sama dengan Leng Qianqiu dan merupakan pria sejati yang gigih. Sambil berbicara, mobil mereka segera tiba di panti pengobatan Bei Sui. Panti pengobatan ini termasuk investasi swasta dan sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah orang kaya, pelayanannya bagus, tetapi keamanannya tidak sebaik panti pengobatan umum. Lu Meichen mengeluarkan kartu identitasnya, sedangkan Qin Lang juga masuk ke dalam tanpa hambatan. Kemudian mereka segera tiba di depan pintu sebuah villa kecil. Tidak hanya ada banyak satpam di depan pintu, tetapi juga ada pihak kepolisian yang berpatroli di sini. Ada lebih dari belasan mobil yang diparkir di kedua sisi dan juga 2 unit ambulans rumah sakit. Qin Lang mengikuti Lu Meichen untuk berjalan masuk ke dalam dan segera melihat kerumunan orang di tengah aula, termasuk petugas polisi, dokter, pengawal dan pegawai sipil. Ada sebuah kursi roda di tengah mereka. Di atas kursi roda itu diduduki oleh seorang pria paruh-baya yang berusia 40-an tahun. Mungkin saja sejak Lu Meichen diselamatkan ketika dia masih kecil, dia memanggil Lin Shaoxiong ini sebagai Paman Lin dan panggilannya tidak pernah berubah. Pria ini memiliki kepala persegi dengan wajahnya yang keriput, penglihatannya yang stagnan dan jiwanya yang terlihat sangat depresi. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh kain kasa dan di atasnya masih terlihat jejak darah yang menetes. Tampaknya dia benar-benar terluka parah. Lukanya sudah selesai ditangani dan indeks dalam peralatan medis juga menunjukkan bahwa tubuhnya sudah lepas dari bahaya. Tetapi Lin Shaoxiong malah tidak mengalami pasang surut emosi. Rambutnya yang putih membuat Qin Lang tidak hanya merasa dia yang tua saja, tetapi juga merasakan aura yang tak bernyawa, tidak lebih seperti mayat hidup. Paman Lin. Lu Meichen melewati kerumunan orang, lalu dia berjalan ke depan Lin Shaoxiong dan menyapanya, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Lin Shaoxiong yang tidak bergerak melihat Lu Meichen muncul, tatapannya yang stagnan akhirnya sedikit berubah, tetapi dia masih tidak berbicara dan tatapan mata Lu Meichen menunjukkan rasa bersalah. Paman Lin, maafkan aku, seharusnya aku mengirim lebih banyak pengawal untukmu. Meichen, minggir dulu, aku akan melakukan akupuntur untuk Xiaolin. Saat ini, terdengar sebuah teriakan dari luar pintu, kemudian seorang pria tua yang kurus membawa Su Xiwen dan lainnya datang kemari dengan tergesa-gesa. Kecepatan mereka terlalu cepat dan Su Xiwen juga tidak memperhatikan keberadaan Qin Lang 9. Begitu Lu Meichen berdiri dan minggir,
Ke samping, pria tua yang kurus itu berdiri di depan Lin Shaoxiong dan berkata sambil menghela nafas, "Bagi Xiaolin, luka panah bukanlah masalah besar, yang penting adalah kedua kaki dan tangannya. Selama dia bisa berdiri lagi dan mengambil pedang lagi, dia akan baik-baik saja. Jika tidak, takutnya dia tidak bisa bertahan hidup lagi selama 3 bulan." Pria tua yang kurus itu jelas sangat memahami sifat Lin Shaoxiong. Kemudian dia menepuk paha Lin Shaoxiong. "Xiaolin, aku akan melakukan teknik akupuntur Huilong sekali lagi untukmu. Aku telah menggunakan teknik akupuntur ini untuk menyembuhkan lebih dari belasan orang yang memiliki masalah dengan kedua kakinya, bahkan juga ada beberapa orang yang jauh lebih parah darimu, tetapi aku tidak tahu mengapa teknik ini tidak berhasil untukmu." Pria tua yang kurus itu mengungkapkan sedikit penyesalannya. Dia telah mempelajari teknik akupuntur Hui Long dengan susah payah, apalagi dia telah mempraktikkannya untuk belasan orang. Dia berharap bahwa dirinya sendiri bisa menyembuhkan Lin Shaoxiong. Sayangnya bahwa teknik ini sama sekali tidak membawa efek pada Lin Shaoxiong. "Tetapi kamu tenang saja, aku pasti akan berusaha sebisa mungkin, bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkannya, aku akan membantumu untuk mencari dokter jenius." Saat itu matanya memancarkan cahaya. "Keterampilan medisnya lebih hebat dariku, dan seharusnya dia bisa membantumu." Setelah mendengar kata-kata dari pria tua yang kurus ini, Lin Shaoxiong tidak menanggapinya dan juga tidak bersuara, seolah-olah semuanya ini tidak ada hubungannya dengannya. Para dokter di tempat juga menggelengkan kepalanya dan mengira bahwa pria tua yang kurus ini sedang menghibur Lin Shaoxiong. Jika pria tua yang kurus ini sudah tidak punya cara lagi, kalau begitu apa gunanya dokter di sini? Pria tua yang kurus ini tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian dia mengambil jarum perak dan melakukan akupuntur untuk Lin Shaoxiong. Dia juga tidak peduli pada belasan dokter yang melihatnya di sekitar. Sebaliknya, Su Siwen bergerak sewaktu-waktu untuk menghalangi tatapan dari orang-orang di sekitarnya, seolah-olah dia tidak ingin orang lain mempelajari teknik akupuntur kakeknya. Setengah jam kemudian, pria tua yang kurus itu sudah selesai dan kepalanya penuh dengan keringat. "Aneh, masih belum ada kemajuan, seharusnya ini bukan begini." Untuk menyembuhkan meridian yang rusak dan aliran darah dan energi yang tidak lancar, seharusnya hasilnya akan segera muncul dengan teknik akupuntur Huilong ini. Dia memeriksa denyut nadinya dan tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya. Di manakah letak kesalahannya? Kelumpuhannya bukan di bentuknya, tetapi di hatinya. Terdengar sebuah suara yang santai. Dia tidak bisa berdiri dan akar penyebabnya adalah masalah emosional yang sulit dipecahkan di dalam hatinya. "Apa ini tidak masuk akal, bukan?" Ketika Qin Lang mengatakan ini, para dokter Tiongkok dan Barat segera heboh. Banyak orang menunjukkan ekspresi wajahnya yang jelek. Su Siwen mendongak dan segera mengenali Qin Lang, kemudian dia berteriak. Seolah-olah Qin Lang adalah monster, tetapi selanjutnya wajahnya yang cantik menjadi suram. Pria tua yang kurus ini adalah ayahnya Su Siwen, dokter tua Tiongkok yang terkenal sebagai dokter jenius Su Bianjing. Qin Lang malah mencurigai ayahnya sendiri. Selama 20 tahun ini, orang yang pernah memeriksa Lin Shaoxiong juga lebih dari 800 orang, sedangkan dokter jenius Su juga selalu menindaklanjutinya. Hasil pemeriksaan dari mereka semua sama, yaitu meridian rusak dan aliran darah dan energi yang tidak lancar, bukan karena masalah emosional yang dikatakan oleh Qin Lang. Selain itu, menurut mereka, masalah emosional Lin Shaoxiong hanya bergantung pada jiwanya. Apa hubungannya dengan kedua kaki Lin Shaoxiong yang lumpuh? Oleh karena itu, satu persatu dari mereka semua menatap Qin Lang dengan dingin. Dokter jenius Su melirik dan melihat Qin Lang dengan bingung, tetapi dia sepertinya tidak begitu tersinggung oleh kata-kata Qin Lang. Ketika dia hendak ingin bersuara, putrinya malah melangkah maju ke depan, lalu menatap Qin Lang dan berteriak, "Qin Lang, kamu lagi. Aku hanya pernah mendengar masalah emosional yang merusak jiwa,
Tetapi aku tidak pernah mendengar bahwa masalah emosional bisa menyebabkan kelumpuhan. Apalagi juga tidak pernah dengar bahwa masalah emosional bisa menyebabkan kecelakaan mobil. Pernyataan apa-apaan ini kamu? Terakhir kalinya aku dibodohi olehmu. Di Jiangcheng, apakah kamu kali ini masih ingin mencari sensasi lagi? Aku beritahu kamu, ayahku dan lainnya adalah dokter jenius selama bertahun-tahun dan tidak seperti aku yang begitu mudah untuk tertipu. Terakhir kalinya kejadian keluarga Lian, Su Siwen dipermalukan oleh Qin Lang, apalagi juga ditegur oleh timku. Pada akhirnya, dia pergi dengan rasa malu. Saat itu, Su Siwen sangat membenci Qin Lang, tetapi ketika dia kembali dan memberitahu ayahnya, tak terduga bahwa dokter jenius Su ini sangat tertarik pada Qin Lang, bahkan juga bertanya banyak pertanyaan pada Su Siwen. Sekarang tampaknya bahwa dokter jenius Su tidak hanya merasa bahagia, tetapi juga bersikap sangat damai terhadap Qin Lang. Lia, anak muda, masalah emosional menyebabkan kelumpuhan. Sudut pandang medis ini sangat baru, pemikiran dari anak muda itu jauh lebih kalah dari kita. Mungkin saja dia mengira bahwa kanker itu sesederhana flu. Anak muda, bersikaplah lebih jujur. Semua orang di sini adalah seniormu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Lebih dari belasan dokter di tempat juga ikut membela Su Siwen dan mengejek Qin Lang. Dokter jenius Su awalnya ingin bersuara, tetapi dia tiba-tiba menjadi tertarik saat ini. Sambil melihat tanggapan dari Qin Lang di samping, Qin Lang melangkah maju dan menatap Su Siwen. Nona Su, jika kamu begitu meremehkanku, mari kita bertaruh. Su Siwen mencibirnya. Taruhan? Dokter yang bermartabat malah ingin bertaruhan. Di mana kualitasmu? Jika aku bisa menyembuhkan Tuan Lin sampai berdiri, kamu harus menjadi pelayanku dan menuruti segala permintaanku selama 3 tahun. Bab 579. Teknik akupuntur Huilong. Aku tidak percaya bahwa aku akan kalah. Bagaimana jika kamu kalah? Su Siwen bersikap angkuh. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Qin Lang masih bisa mengalahkannya kali ini. Mudah, jika aku kalah, aku akan melayanimu dan menuruti perintah apapun darimu selama 10 tahun. Oke. Su Siwen menunggu kata-kata Qin Lang ini, kemudian dia merasa gembira. Ini yang kamu katakan. Kalau begitu aku masih ingin menambahkan satu kalimat lagi dari dasarmu. Apa? Katakanlah. Qin Lang berdiri sambil memunggungi tangannya, dengan ekspresi yang tenang di wajahnya. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya pergi bekerja di balai pengobatan Ben Chao selama 10 tahun, tetapi kamu juga harus memberitahu tentang metode pelatihan obat mujarab itu padaku. Bagaimana menurutmu? Su Siwen sedang berimajinasi tentang hari-hari penyiksaan Qin Lang ke depannya, seperti menghitung biji wijen setiap hari atau pergi ke atas tebing untuk memetik obat herbal. Singkatnya, dia ingin mendapatkan kembali mukanya. Kemudian, setelah disiksa sampai lelah olehnya, dia pasti akan memberitahu dirinya sendiri tentang metode pelatihan obat mujarab atau lainnya. Lu Meichen malah tahu dengan kondisi penyakit Lin Shaoxiong dan tidak tahan untuk menghentikan Qin Lang. Qin Lang kamu tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Qin Lang terkekeh, lalu dia menatap Su Siwen dan berkata, Nona Su, pertaruhannya sudah jadi. Aku juga ikut meramaikan. Qin Lang, jika kamu menang, aku akan menikahkan putriku padamu. Dokter jenius Su tiba-tiba berkata, tetapi jika kamu kalah, kamu harus menikahi putriku. Dokter jenius Su percaya pada penilaiannya sendiri. Dia adalah keturunan kedokteran selama berabad-abad dan hampir saja tidak pernah salah untuk melihatnya. Su Siwen adalah putrinya dan tentu saja dia menyayanginya. Su Siwen hampir saja muntah darah. Ayah, kamu. Tuan Su, aku tidak bertaruhan dengan orang tua. Qin Lang juga menatap dokter jenius Su dengan marah. Ternyata pria tua itu memiliki hubungan ayah dan anak dengan Su Siwen. Kemudian dia tidak berbicara lagi dan berjongkok di sisi Lin Shaoxiong untuk memeriksanya. Segera,
Qin Lang meminta Dokter Jenius Su untuk mengambil jarum perak. Gerakannya rapi dan terbagi menjadi 9 bagian. Masing-masing bagian membutuhkan 9 jarum. Bukannya kamu bilang masalah emosional? Mengapa kamu melakukan akupuntur padanya? Su Siwen tidak tahan untuk mencibirnya. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Akupuntur hanya digunakan untuk mengaktifkan energi dan darah, bukan mengobati akar penyebabnya. Qin Lang melontarkan satu kalimat. Kemudian dia memulai perawatan terhadap Lin Shaoxiong. 9 jarum perak muncul di kedua tangannya. Kemudian Qin Lang menahan nafas, memfokuskan perhatiannya dan segera menusuk jarum dari tangannya. Dia tidak stagnan. Kemudian kedua tangannya mengambil 9 jarum lagi untuk menusuknya lagi. Teknik akupuntur Huilong. Ekspresi wajah dari belasan dokter dan Su Siwen perlahan berubah dan telah mengenali teknik akupuntur yang digunakan oleh Qin Lang. Su Siwen tidak tahan untuk bersuara. Ayah, lihatlah, dia diam-diam mempelajari teknik akupuntur dari keluarga kita. Ekspresi wajah Dokter Jenius Su merosot, diam. Siu siu siu. Ketika Su Siwen tanpa sadar menjadi diam, Qin Lang telah menusuk jarum perak satu per satu. Dia menusuknya 9 kali dan setiap kali 9 jarum. Dalam waktu sekejap, 81 jarum sudah selesai ditusuk. 9 dibagi 9 kembali menjadi 1 dan setelah itu adalah naga terbang di langit. Kedua mata Dokter Jenius Su berbinar. Lalu dia berkata dengan gemetar, hidup sudah, naganya hidup sudah. Su Siwen tercengang, ayah, apa-apa naga yang terbang di langit? 9 dibagi 9 kembali menjadi 1, bukannya 1 adalah naga. Dokter Jenius Su berkata dengan semangat. Qin Lang tidak hanya mengulanginya sebanyak 9 kali, tetapi dia juga melakukan teknik akupuntur Huilong ini dengan sangat baik. Dari teknik akupuntur anak muda ini, yang kupelajari hanyalah sedikit, sungguh memalukan. Dia mengagumi Qin Lang dari lubuk hatinya. Teknik yang tinggi, teknik yang tinggi. Hah. Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak hanya dokter di tempat yang terkejut, tetapi Su Siwen juga tercengang. Kemudian dia bertanya dengan susah payah, ayah, bagaimana bisa dia begitu hebat? Dia jelas diam-diam mempelajari teknik akupuntur keluarga kita, bagaimana bisa dia jauh lebih hebat darimu? Nada bicaranya mengeluh. Seharusnya kamu tidak boleh membiarkan orang lain untuk melihat teknikmu dan membuat orang lain melampaui kita. Diam. Dokter Jenius Su tidak tahan untuk memarahi putrinya. Pikirkanlah dengan baik. Baik, aku hanya tahu sedikit tentang teknik akupuntur Huilong. Sedangkan anak muda ini malah melakukannya secara penuh. Menurutmu bagaimana cara dia diam-diam mempelajarinya dariku? Jika tidak ada Qin Lang, aku rasa bahwa aku sampai sekarang masih tidak tahu keseluruhan dari gambaran teknik akupuntur Huilong adalah seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Dokter Jenius Su, suasana di tempat menjadi hening. Mereka semua merasa sulit untuk mempercayai penilaian Dokter Jenius Su terhadap Qin Lang. Su Siwen juga hampir saja jatuh dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Tetapi ketika melihat ayahnya yang serius, dia tahu bahwa ini bukan bercanda. Dia menatap Qin Lang dengan getir. Dia yakin bahwa Qin Lang diam-diam mempelajarinya, tetapi dia malah tidak menyangka bahwa Qin Lang adalah penerus dari teknik akupuntur Huilong yang sebenarnya. Pipinya menjadi panas. Mata Lu Meichen berbinar. Dia menjadi semakin kagum pada Qin Lang. Berdirilah. Saat ini, Qin Lang telah menyelesaikan semua teknik akupunturnya. Kedua tangan dan kaki dan tubuh Lin Shaoxiong penuh dengan jarum perak yang terlihat seperti seekor landak. Hanya saja Lin Shaoxiong masih tidak memiliki sedikit respons. Tatapannya stagnan dan tubuhnya kaku, seolah-olah hatinya sudah mati dan sama sekali tidak ada sedikit harapan untuk dunia ini. Qin Lang mengabaikan tatapan dari semua orang, lalu dia berjalan ke sisi Lin Shaoxiong dan berbisik di telinganya. Seharusnya pria sejati yang gigih bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya.
bukan duduk dan diam di atas kursi roda selama lebih dari 20 tahun ini. Pastinya kamu telah mengalami masalah yang membuat begitu menderita. Mengapa? Seharusnya seorang pria dapat beradaptasi dengan keadaan apapun, bukan? Kamu bukan tidak bisa berjalan, tetapi kamu tidak ingin memikul tanggung jawabmu. Kamu bukan tidak ingin memegang pedang, tetapi kamu tidak berani menghadapi kegagalanmu sendiri. Jika aku adalah anak itu, aku pasti akan sangat membencimu, karena kepengecutanmu dan ketidakmampuanmu membuatku telah hidup dengan dingin. Selama lebih dari 20 tahun ini nada bicara Qin Lang tenang, tetapi setelah didengar oleh telinga Lin Shaoxiong, kata-kata itu bagaikan guntur yang membuatnya gemetar dan juga membuat matanya berangsur-angsur menjadi marah. Su Siwen dan lainnya menjadi bingung, tetapi Dr. Jenius Su malah terkejut. Kata-kata Qin Lang seperti pencerahan ilahi, yang membuat Dr. Jenius Su tiba-tiba mengerti dengan banyak hal, baik itu teori tentang pinggang ataupun otot. Semuanya ini tidak masuk akal dan perlakuannya terhadap Lin Shaoxiong benar-benar salah, sehingga pengobatannya tidak membawa efek apapun. Hati, kuncinya adalah hati. Mengobati masalah emosional di hati Lin Shaoxiong yang frustrasi. Setelah bertahun-tahun ini, hati Lin Shaoxiong yang sudah hancur tidak pernah diobati lagi. Bodoh, tidak guna, pantas mati, mayat, mati. Lin Shaoxiong tiba-tiba bergumam dan nafasnya sedikit lemah, tetapi rasa derita di wajahnya terlihat jelas. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, jarum perak di tubuhnya bergetar. Kemudian aliran darah dan energinya mengalir kembali dan wajah Lin Shaoxiong yang pucat menjadi kemerahan. Setiap kata-kata ini bagaikan air mata darah Lin Shaoxiong. Metode Qin Lang sudah berhasil. Tetapi itu masih belum cukup. Bagaimana mungkin aliran darah dan energi Lin Shaoxiong yang melemah selama puluhan tahun bisa diaktifkan sepenuhnya dalam waktu sekejap? Aku telah membuat anak itu hilang. Aku adalah bajingan, aku tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Bab 580. Penyembuhan psikologis. Lin Shaoxiong terus mengucapkan kata-kata ini dan telah menggunakan kekuatan terbesar di dalam tubuhnya. Qin Lang masih merasa tidak puas. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kehebatan dari teknik akupuntur Huilong ini. Kitabnya menjelaskan bahwa Huilong kembali ke nyawa, aliran energi melonjak, vitalitas kuat dan juga penuh energi. Sangat jelas bahwa efeknya ini jauh lebih beda dari metode nenek pendirinya dan Qin Lang merasa sedikit kecewa. Saat ini, mata Dr. Jenius Su berkedip tajam. Dia adalah penerus dokter Tiongkok yang memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun, hanya saja dia telah memahami niat dari Qin Lang saat ini. Dr. Jenius Su memiliki sedikit pemahaman tentang masa lalu Lin Shaoxiong, lalu dia sedikit merenung dan melangkah maju ke depan. Dr. Jenius Su berbisik ke telinga Lin Shaoxiong, Qin Lang adalah anak itu. Lin Shaoxiong tiba-tiba meraung setelah mendengar kata-kata ini. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya terbang. Kemudian dia memuntahkan seteguk darah hitam. Paman Lin, bagaimana dengan kondisimu? Setelah Lu Meichen melihat kondisi ini, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, Qin Lang, ada apa dengan Paman Lin sekarang? Qin Lang mengulurkan tangannya untuk mencabut semua jarum perak yang tersisa. Masalah emosionalnya sudah dipecahkan dan sisanya adalah penyembuhannya. Su Siwen tercengang, apakah ini sudah sembuh? Lin Shaoxiong tidak berbicara, bahkan darah di sudut mulutnya juga belum diseka. Dia hanya menopang kursi roda dengan kedua tangannya dan kemudian dia berdiri dengan kedua kakinya yang gemetar. Dia menatap Qin Lang dan membuka kedua tangannya. Kamu, Qin Lang sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa tatapan Lin Shaoxiong sangat panas dan penuh dengan kegembiraan, keraguan dan semangat, seolah-olah ingin meluluhkannya. Lu Meichen merasa sangat gembira. Paman Lin, apakah kamu sudah bisa bergerak? Apakah kamu sudah bisa berdiri? Ya Tuhan, dia benar-benar bisa berdiri, luar biasa. Sepertinya tegukan darah itu tadi adalah darah di hatinya. Anak muda ini tidak sederhana,
penyakit yang belum disembuhkan selama 20 tahun telah diatasi olehnya dalam waktu 1 jam. Tuan Su memiliki penglihatan yang kuat dan Qin Lang juga benar-benar memiliki kemampuan. Ketika melihat Lin Shaoxiong berdiri dan masih bisa mengucapkan beberapa patah kata, semua orang di tempat menjadi terkejut dan mulai mengungkapkan pujian mereka terhadap Qin Lang. Su Siwen juga membuka mulutnya dengan lebar. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Qin Lang benar-benar telah menyembuhkan Lin Shaoxiong. Hanya saja kenyataan yang berdarah ini segera mempermalukannya setelah diperiksa oleh dokter di tempat dan diuji dengan peralatan medis. Indeks kesehatan tubuh Lin Shaoxiong cenderung bagus. Qin Lang. Lin Shaoxiong menyingkirkan peralatan medis itu dan mendorong dokter itu dengan keras. Kemudian dia terhuyung-huyung ke depan, tatapannya selalu tertuju pada Qin Lang. Sungguh emosional, kelopak mata Qin Lang melonjak dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Lin Shaoxiong, tetapi ketika melihat bahwa Lin Shaoxiong hampir akan jatuh, dia mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Tuan Lin, hati-hati. Qin Lang. Lin Shaoxiong memeluk Qin Lang dan memejamkan matanya untuk merasakan aura itu. Kamu, apakah kamu benar-benar adalah dia? Qin Lang, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami, sungguh luar biasa. Ketika Qin Lang merasa bingung, Dr. Genius Su berjalan kemari dan menarik Lin Shaoxiong, kemudian dia tersenyum pada Qin Lang. Aku akan menopang Xiaolin masuk ke dalam kamar untuk istirahat, buatlah beberapa resep obat dan minta Siwen merebusnya. Xiaolin, tubuhmu baru saja kembali pulih, kamu harus istirahat dengan baik, jangan terlalu bersemangat. Dia menggenggam lengan Lin Shaoxiong dengan kuat dan juga menghentikan Lin Shaoxiong yang sedang berjalan mendekati Qin Lang. Kelopak mata Lin Shaoxiong berkedut dan tatapannya yang tertuju pada Qin Lang perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian dia duduk kembali di atas kursi roda dan membiarkan Dr. Genius Su untuk mengantarnya kembali ke kamarnya sendiri. Setelah kembali ke kamar, Lin Shaoxiong sedikit mendongak dan matanya berbinar lagi. Dia menatap ke arah Dr. Genius Su yang sedang menuangkan air untuknya. Qin Lang, apakah dia adalah anak itu? Aura di tubuhnya itu sepertinya tidak asing. Suara Lin Shaoxiong membawa sedikit serak. Mengapa kamu tidak membiarkanku untuk melihatnya dengan baik? Mengapa kamu tidak membiarkanku untuk memastikannya? Lin Shaoxiong memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya selama lebih dari 20 tahun ini sekarang. Bagaimana? Mungkin dia tidak bersemangat. Kemudian, dia menjadi lebih hati-hati. Seolah-olah khawatir dirinya sendiri yang mengakui kesalahannya. Tuan Su, apakah dia adalah anak itu? Seharusnya. Sikap dari Dr. Genius Su biasa saja. Dia baru saja mengatakan bahwa Qin Lang adalah anak yang diteriaki oleh Lin Shaoxiong, tetapi itu sebenarnya adalah sejenis perawatan medis. Saat ini, Dr. Genius Su telah melihat hasilnya yang sangat efektif. Adapun apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri, tentu saja omong kosong. Dr. Genius Su menyerahkan air hangat kepada Lin Shaoxiong. Rawat tubuhmu dulu sebelum bertanya. Bagaimanapun, Qin Lang itu juga tidak bisa melarikan diri. Lin Shaoxiong sangat gembira. Tuan Su, aku ingin mengenali tuan muda itu secepat mungkin dan membiarkan tuan muda itu lebih awal untuk kembali ke keluarganya. Aku telah menderita selama lebih dari 20 tahun karena masalah ini dan komunitas Ming juga telah mencarinya selama lebih dari 20 tahun. Sudah saatnya untuk menyatukan kembali keluarga mereka. Dia berjuang untuk bangkit dari kursi roda. Aku ingin melihat Qin Lang dengan baik-baik dan kemudian membandingkannya dengan nyonya. Dr. Genius Su merasa sedikit konyol. Lin Shaoxiong, aku hanya berbicara omong kosong, kamu malah serius. Apakah kamu ingin dia mati? Dr. Genius Su berkata dengan nada datar, apakah kamu yang sekarang bisa melindunginya dengan baik? Gerakan Lin Shaoxiong sedikit stagnan. Waktu yang lebih dari 20 tahun ini tidak hanya dapat mengurangi rasa penderitaan, tetapi juga bisa mengurangi rasa rindu. Dr. Genius Su langsung merujuk ke inti topiknya. Selain nyonya dan beberapa orang dari kalian, menurutmu ada berapa banyak orang di komunitas Ming yang memiliki perasaan terhadap Qin Lang?
Jangan katakan bahwa orang-orang yang telah berada di komunitas Ming selama 20 tahun tidak mengenal Qin Lang, bahkan anggota keluarga Sue dan ketua dari komunitas Ming juga takutnya tidak mengenal generasi keponakannya ini. 20 tahun yang lalu, Lin Shaoxiong bertanggung jawab untuk melindungi Nyonya Sue dan anak-anak Nyonya Sue, tetapi tak terduga bahwa mereka dikejar dan dibunuh oleh musuh di perjalanan dan anak-anak itu sudah menghilang. Ini adalah rasa sakit Lin Shaoxiong di separuh umur hidupnya ini. Dr. Genius Su tahu dengan masalahnya, sehingga dia mulai memberi pencerahan kepada Lin Shaoxiong. Dr. Genius Su menghela nafas. Oleh karena itu, jangan ucapkan kata-kata seperti kembali ke keluarganya lagi, utamakan penyembuhan lukamu dulu, bukannya semuanya ini akan memiliki harapan. Jika demikian, untuk apa kamu berpikir terlalu banyak sekarang? Dr. Genius Su perlahan meyakinkannya, bahkan wajahnya juga tidak memerah saat dia berbohong. Demi menyembuhkan Lin Shaoxiong, Dr. Genius Su telah mencoba segala metode, tetapi pada akhirnya metode Qin Lang yang paling efektif. Pikirkanlah, jangan katakan seorang anak dengan latar belakang yang tidak jelas, bahkan kamu seorang master nomor 1 di komunitas Ming yang berubah menjadi orang yang tak berguna selama 20 tahun ini. Siapa yang masih peduli padamu sekarang? Dia mengingatkan Lin Shaoxiong. Selain Nyonya Sue yang datang mengunjungimu setiap tahun, tahun ini juga hanya Leng Qianqiu yang datang bukan? Bayangkanlah, Qin Lang adalah anaknya Nyonya Sue, itu sudah pasti dan tidak diragukan lagi, tetapi siapa yang akan menerimanya selain kamu? Kekosongan selama 20 tahun ini memang asing. Lin Shaoxiong terbatuk dan mulai berpikir, apa yang dikatakan oleh Tuan Su itu benar, dia benar-benar tidak bisa begitu tergesa-gesa, mungkin saja akan membuahkan hasil setelah kondisi tubuhnya membaik. Lin Shaoxiong adalah seorang iblis, pembunuh standar ketika dia masih muda, ketua komunitas dan semua orang mengaguminya. Kepribadiannya juga sangat sombong. Hanya saja sejak dia duduk di atas kursi roda, dia telah melihat dunia dan sifat orang yang suram. Pada akhirnya, dia merasa bahwa dirinya sendiri menganggap sesuatu hal terlalu mudah sebelumnya, hanya angan-angan saja. Sekarang semua rasa kehidupan telah dipahami olehnya sepenuhnya dan dia juga bisa memahami secara mendalam tentang arti dari kata-kata Tuan Su.